Bola Belanda, channel ringan amatiran ala gua. Kali ini walaupun agak telat sedikit ya, gua mau bikin review tentang FA Cup ya, antara Manchester United melawan West Ham United yang seperti kita sudah ketahuin ya, berakhir dengan 1-0 kemenangan Manchester United yang harus diraih melalui perpanjangan waktu ya. Kalau dari matchnya sendiri ya seperti kita lihat ya, kalau gua ngeliat di statistik nih, babak pertama possession 69%, hampir 70% ya untuk Manchester United. Shot on goals ada 8, 1 berbanding 1 untuk West Ham ya. Sementara dari 8 itu on target 1, off target 1, blocknya itu ada 6 ya. Dan ya ada satu momen di mana hampir saja gol ya, kalau dilihat itu waktu Lindelof kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya nggak berbelok, tapi reaksi dari kipernya ini Fabianski itu ya cepat menepis ya kalau nggak salah itu. Gua ngeliat juga nih dari corner kicks itu 4 berbanding 1. Wah, jadi dominasi sekali sih Manchester United ini ya. Dan di babak kedua 60 berbanding 40 masih sangat dominasi. Total shots-nya 5 berbanding 1 ya. On targetnya 1, blocknya 2, off targetnya 2 ya. Big chances-nya ada 1. Lalu ya apa sih sebenarnya yang bisa kita bahas ya di pertandingan ini? Kalau gua ngeliat sih dari line up sendiri. Jadi kan gue pernah singgung tuh di preview ya, bahwasannya memang kita masih punya 5 hari sebelum lawan West Bromwich Albion. Tadinya gue pikir Ole Gunnar akan menampilkan pemain terbaiknya ya. Tapi ternyata ya walaupun menyimpan beberapa, tapi ternyata tidak berjalan seperti itu ya. Jadi dari lini belakang ini kan praktis sudah menyimpan David De Gea diganti oleh Dean Anderson, dan juga Luke Shaw ya oleh Alex Telles. 2 gelandang tengah itu ditempati oleh Nemanja Matic dan Fred ya. Praktis kan menyimpan Scott McTominay, dan ya kebetulan Paul Pogba juga masih cedera ya, dan ternyata cederanya ini lumayan parah sehingga waktu absen Paul Pogba ini akan lumayan lama ya. Yang menarik itu adalah di formasi penyerangannya ya. Jadi dari 3 gelandang serang ini, di sayap tuh ada Marcus Rashford dan Mason Greenwood. Kalau gue bisa bilang sih 2 pemain ini termasuk pemain inti ya, karena kan memang ya Mason Greenwood ini lumayan sering sekarang dimainkan sebagai starter ya. Kalau Marcus Rashford kita tidak usah pertanyakan ya. Sementara untuk penyerang tengah sendiri, lone strikernya tuh ditempati oleh Anthony Martial. Yang menarik adalah posisi gelandang serang ya, AMC itu ditempati oleh Donny van de Beek. Dan ya memang style Donny van de Beek ini kan sering gue bahas ya beberapa kali di Twitter. Gue juga sempat bikin konten juga. Donny van de Beek ini memang bukan tipe gelandang kreatif ya, katakanlah seperti itu. Dia ini kan lebih gelandang pekerja keras, gelandang yang pintar dan rajin mencari ruang kosong gitu. Jadi sangat dalam tanda kutip sangat wajar ya. Jadi ketika Manchester United contohnya melakukan serangan balik ya, Donny van de Beek ini sering berada di posisi sebagai awal mendistribusikan bola kepada pemain lain sebelum pemain itu akan mendistribusikan lagi ke striker, atau dia akan berlari ke depan mencari ruang kosong untuk dirinya dia sendiri ya, membuka ruang, bisa jadi untuk membuka ruang ataupun untuk mencari ruang untuk dirinya dia sendiri ya. Dan konsekuensi dari posisi itu tadi adalah ya bisa jadi dikasih umpan, bisa jadi tidak dikasih umpan ya. Tapi kalau kita lihat pertandingan babak pertama terutama ya, ketika pemain West Ham ini kan menumpuk di belakang, ini membuat gue udah parkir bis lah katakanlah ya. Dan pastinya juga banyak juga tim-tim lain yang bermain di Old Trafford ini kan stylenya kurang lebih sama ya, parkir bis, dan West Ham ini parkir bis. Donny van de Beek yang dilakukan apa? Karena kan nyaris kita tidak melakukan counter ya. Yang dilakukan dia di depannya dia sering sekali berada di posisi penyerang artinya di sepertiga terakhir, dan dia mobile, dia sering cari ruang kosong, dia ya bergerak terus begitu loh. Dan untuk mendapatkan bola
jarang sih gue pikir, dan ini juga berbuah apa dia punya touch di apa sih namanya di statistik juga nggak banyak ya, hanya sekitar total itu 46 ya kalau dibandingkan dengan Marcus Rashford contoh itu ada 85, atau kalau kita bandingkan dengan Matic itu ada lebih banyak lagi tentunya, ada 83. Mason Greenwood sendiri itu touch-nya itu ada 49 ya. Mason Greenwood terutama di babak kedua memang menurun ya, dia punya sumbangsi. Anthony Martial ada 71. Jadi touch Donny van de Beek ini tergolong yang rendah lah katakanlah. Kenapa? Padahal dia sendiri sering mobile. Kenapa? Kalau gua pikir sih itu tadi ya, adaptasi kepada skema permainan, kepada rekannya dia ini. Jadi ketika dia membuka ruang, pemain lain itu kayak masih ragu untuk memberikan umpan kepada Donny ya. Dan ketika ragu ini, kalau menurut pengalaman gue ya sebagai ya pemain amatiran, kurang lebih kan ada dua nih. Either dia tidak yakin umpannya dia ini akan sampai di pergerakannya pemain itu, atau ya dia tidak tahu ini pemain memang minta bola atau membuka ruang. Kurang lebih kan seperti itu ya. Dan ini sih yang gue ngeliat di Donny van de Beek ya. Jadi dan ya again, tambah satu faktor lagi yang sering gue bahas adalah nomor 10-nya di era divisi ini kan beda dengan di liga-liga sebelumnya. Dimana kalau liga-liga lain, liga-liga lain ya, dimana kalau nomor 10 di liga-liga lain itu kan lebih ke pengolah bola ya katakanlah, sama kayak Bruno Fernandes ya. Ya seperti itulah. Jadi ketika Donny van de Beek ini main ya wajar, stylenya dia beda dengan Bruno Fernandes. Dan juga jangan disamakan ya dengan stylenya Bruno Fernandes ini ke Donny van de Beek, karena buat gue itu nggak apple to apple ya. Apalagi kalau sampai mengharapkan Donny van de Beek ini akan bermain seperti Bruno Fernandes, itu sama sekali tidak apple to apple, dan buat gue itu kurang fair ya. Dan itu pun yang terlihat di babak pertama ya. Artinya gue juga melihat Donny van de Beek ini seperti ya dia tidak seperti sendiri gitu loh. Jadi tidak kurang support dan kurang mensupport, akhirnya kelihatannya seperti itu ya. Dan ya di babak kedua akhirnya kalau nggak salah ya, itu kan dimasukkan Bruno Fernandes menggantikan Donny van de Beek, Scott McTominay menggantikan Nemanja Matic, dan Edinson Cavani menggantikan Greenwood ya. Ketika Edinson Cavani masuk menggantikan Greenwood, ini kalau nggak salah Marcus Rashford bergerak ke kanan, Anthony Martial bergerak ke kiri, sedangkan di tengah ini ditempati oleh, atau ujung tombaknya ditempati oleh Edinson Cavani ya. Dan akhirnya ya ketika extra time, babak pertama extra time, syukur alhamdulillah ya Scott McTominay bisa mencetak gol ya. Karena gue sebenarnya agak ragu ini pertandingan mudah-mudahan nggak sampai ke adu penalti, karena ada kayak kayak bukan ketakutan ya, tapi kayak feeling sih kalau memang West Ham ini mengharapkan adu penalti ya di pertandingan ini ya. Itulah kenapa mereka menumpuk pemainnya di sepertiga pertahanannya sendiri ya, dan ini mereka konstan melakukan di babak pertama maupun babak kedua ya. Dan praktis setelah ketinggalan, gue lihat ya barulah dimulai babak kedua mau berakhir, ini kan baru Fornals digantikan oleh Said Benrahma. Ini menurut gue lebih ke recharge aja ya. Dan ketika sudah ketinggalan baru Manuel Lanzini ini dimainkan ya. Maksudnya mungkin ingin menambah daya dobrak ya dari atau daya serang katakanlah ya, dari West Ham sendiri ya. Cuman ya menurut gue memang dari awal sih mereka ini memang lebih konsentrasi untuk yaitu tadi ya, mengincar hasil imbang untuk selanjutnya dibawa ke adu penalti, di mana secara teknis kan kalau adu penalti itu chance-nya 50-50 ya. Sedangkan kalau mereka bermain di lapangan terbuka ya, di waktu penuh itu kan ya di atas kertas chance mereka kan lebih sedikit daripada 50% ya. Jadi menurut gua sih agak wajar ya katakanlah West Ham datang ke Old Trafford dengan misi yaitu tadi adu penalti supaya chance-nya jadi 50% ya at least. Cuman ya syukur Scott McTominay mampu memecah kebuntuan ya katakanlah. So ya menurut gua sih oke, ada banyak komen soal masalah kita ball possession banyak, total shots juga sampai 17 kali ya.
Tapi kok cuman 1 gol yang yang bersarang ya. Again sih inilah sepak bola ya. Indian di turnamen seperti FA Cup ini kan, Indian yang penting adalah kita menang dan kita lolos ya. Memang kalau bisa dibilang ini ugly win ya, mungkin gua nggak 100% sepakat sih ya ini dibilang ugly win ya, karena memang squad kita pun juga bukan squad yang terkuat yang kita punya. Ini juga masih ada unsur coba-cobanya kepada, atau unsur pembelajaran lah, katakanlah kasih waktu adaptasi untuk Donny van de Beek ya. Walaupun ya masih banyak sih catatan yang harus dilakukan oleh Donny van de Beek sendiri, dan catatan untuk tim kepelatihan United ya, bagaimana harus memoles Donny van de Beek ini ke depannya. Kita juga menyimpan Luke Shaw ya, kita tempatkan Alex Telles, dan kita bisa lihat lah Alex Telles memang dulu kan waktu pertama kali datang siapa nih yang bek kiri utama, ternyata memang so far sih masih Luke Shaw yang masih utama lah katakanlah di posisi kiri ya, dan Nemanja Matic juga. Jadi intinya kita bermain dari awal nih bukan dengan skuad terkuat ya, dan ya satu faktor positif lagi yang diraih adalah clean sheet. Karena seperti sering gua utarakan ya, clean sheet buat Manchester United itu mahal ya, dimana ya kita pertandingan terakhir kebobolan 3 gol lah melawan Everton, lawan Sheffield United di kandang sendiri kita kebobolan 2 gol lah ya. Jadi memang clean sheet itu sesuatu yang mahal ya. Dan again sih dengan lolosnya Manchester United ini ke perempat final berarti semakin dekat ya untuk menuju ke final dan berpeluang untuk mengambil Piala FA ini. Tapi kita lihat undiannya melawan siapa nih selanjutnya di babak perempat final. Kabar yang gue dapat pagi ini adalah ada kemungkinan akan menghadapi Wolverhampton Wanderers ya. Tadi malam juga Tottenham Hotspur tersingkir dari Piala FA ini. Coba gue pingin lihat ya kalau di Piala FA ini so far siapa yang yang sudah memastikan lolos selain Manchester United, lalu Sheffield United, Manchester City, Everton, lalu ya Sheffield ya. Oke. Gua lagi lihat ini siapa saja yang sudah memastikan lolos nih, baru nanti ya Wolverhampton Wanderers akan menghadapi Wolverhampton Wanderers akan menghadapi Southampton ya. Lalu pertandingan terakhir adalah Barnsley melawan Chelsea. Lalu setelah itu mungkin kita bisa mengetahui siapa nih yang akan dihadapi oleh Manchester United ya. Bournemouth juga lolos ya. Jadi tim besar yang lolos so far ini Manchester United, Manchester City, lalu ada Leicester juga, Leicester lolos melawan Brighton menang 1-0, lalu Everton, dan menanti apakah Chelsea mampu lolos atau tidak. Jadi ya menurut gua peluang kita masih besar lah katakanlah untuk bisa meraih Piala FA musim ini ya, mudah-mudahan. Oke, sekian kurang lebih review pertandingan Piala FA antara Manchester United melawan West Ham United yang dimenangkan oleh Manchester United dengan skor 1-0. Kalau like videonya bisa kasih like. Kalau belum subscribe, tolong subscribe. Saksikan terus video-video lainnya di Football Belanda. Terima kasih sudah menyaksikan. Thanks for watching. Wassalamualaikum.